Saya ingat dulu Roy pernah memperingatkan sepupunya Selin. Selin ngotot ingin ikut persami, tapi Roy melarangnya karena tempatnya angker dan ada arwah penasaran yang mengincar dirinya. Tapi Selin tidak mau mendengarkan Roy. Inilah akhirnya Roy harus berhadapan dengan arwah Citra, arwah yang menyembunyikan Selin. Selin, kamu di mana? Astaga, apa itu? Roy, tolongin aku. Aku di sini. Selin, kamu di mana? Aku di depanmu, Roy. Wah! Wah! Oh, pergi kamu! Pergi! Wah! Selin! Selin! Roy, 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 bangun! Aduh, Selin! Kita kan di sini mau ajak kamu main. Kok malah manggil Selin? Selin itu siapa sih? Selin juga nggak tahu, Nina. Roy itu nggak pernah tidur siang. Roy, Roy bangun, Roy. Selin! Roy, Selin! Roy bangun Roy. Kenapa Roy? Selin! Roy bangun Roy. Roy, Selin! Roy bangun. Roy, Selin di mana? kenapa sih Roy? Kok manggil-manggil Selin? Tadi Roy lihat Selin culik sama hantu kok. Roh, apa-apa Roy? Roy, kamu kenapa? Tadi Roy berasa kayak di hutan kok. Rupanya masih di kamar. Ya enggak lah, mana mungkin kamu di hutan. Kan kata kamu serem, Roy. Sebenarnya tadi itu mimpi doang atau penglihatan sih. Semoga aja cuma mimpi. Roy lihat Selin diculik sama arwah penasaran kok. Ih, ngeri. Yang bener Roy. Iya kok Roy yakin. Roy. Roy. Ya bentar mah. Roy. Lin, Nina. Kita mainnya nanti aja ya, jangan sekarang. Ya, kita keluar aja yuk. Ayo. Kenapa, Mah? Mama manggil Roy. Iya, kenapa kamu nggak bilang sama mama kalau besok ada persami? Karena nggak kasih tahu kita sih, Nina. Padahal kita kan bisa jaga rahasia. Iya. Kok Mama bisa tahu? Ya mah, kok Mama bisa tahu Roy ikutan persami? Tante Gloria barusan telepon mama. Selin mau camping sama kamu, mau pinjem tenda ke sini. Makanya mama tahu kamu besok mau camping. Sekarang kasih tahu mama, kenapa kalian nggak ngasih tahu kalau Roy mau ikutan persami, mau pergi diam-diam. Kita kabur aja yuk. Yuk. Kita gak kasih tahu karena kita nggak mau ikut mah. Tempatnya angker banget mah, kata Roy. Ini loh, mama tuh nggak mau kalau indera keenam atau mata batin kamu itu bikin kamu jadi takut sama segala hal itu loh. Persami itu kan bagus, kamu tuh bisa nambah teman, bisa kenal lingkungan. Kamu harus ikutan lah persami. Ini tempatnya beda mah. Tempatnya angker banget. Tadi Roy bilang dia dapat penglihatan dari mata batinnya. Coba lihat kok siapa yang datang. Iya mah. Duduk ya, duduk. Ah, nggak usah. Aku cuma antengin ini nih, mau pinjam tenda. Oh, Roy, aku boleh nggak pinjem tenda kamu? Kan tenda kamu ada 2. Tadi mamaku udah nelpon kok. Tapi Mah, Roy, nggak mau Selin berkemah di sana, Mah. Bisa bahaya, Mah. Bahaya? Maksud kamu apa, Roy? Tante, Selin bakal culik arwah penasaran, Tan. Dia bakal disembunyiin. Roy baru aja dapat penglihatan, Tante. woi jangan ngomong yang aneh-aneh dong. Nah, harus serius, Mah. Roy cuma mau lindungin Selin aja. Selin, kamu jangan berkemah ya. Ih, bilang aja kamu nggak mau pinjemin tendanya. Udah, Mah, kita beli aja. Duh, maafin Selin ya. Tapi tolong itu, si Roy, dijaga omongannya. Jangan sembarangan ngomongnya. Aku pamit dulu ya. Iya. Tapi, Mah, Tante, tunggu Tante, Roy serius. Roy, mama
tahu kamu nggak bohong, tapi nggak semua orang itu bisa percaya sama indera keenam kamu, Roy. Kamu tadi malah bikin Selin ngira kamu nggak boleh minjemin tendanya kan? Selin kenapa, Roy? Anak papa kok nangis? Selina, Pak, Roy, gak mau kehilangan Selin. Roy udah bilangin, tapi dia gak mau denger. Sekarang kamu masuk dulu ke kamar, tenangin diri kamu ya. Mama minta maaf tadi udah marah sama kamu. Terus kamu janji abis ini kamu juga minta maaf sama Tante Gloria sama Selin ya. Iya, Ma. Saya sungguh bingung. Saya belum pernah melihat Roy seemosional ini. Hati saya tidak tenang mendengar tangisan Roy. Roy bahkan tidak bisa berhenti menangis. Waktu itu saya jadi kepikiran, seseram apa penglihatan mata batinnya tentang Selin ini. Kalau lihat Mama lagi marahin Roy, iya, aku jadi deg-degan. Roy, kamu kenapa nangis? Siapa yang bikin kamu nangis? Sini, biar kita gangguin. Ih, Nina, gak boleh. Kamu tuh gak boleh ganggu manusia. Udah. Gak ada yang ganggu Roy. Cuman, Roy gak tahu tadi penglihatan Roy kayak kuat banget. Aku itu gak mau kehilangan Selin. Mereka gak mau dengerin Roy lagi. Yaudah Roy, coba deh kamu berdoa dulu. Biar kamu tenang. Boleh tuh, Ling. Coba aja gambar penglihatan kamu. Biasanya mereka lebih mudah percaya kan kalau ada gambarnya. Iya. Ya Tuhan, penguasa alam semesta, tenangkanlah hati Roy dan berikanlah jalan supaya Roy bisa melindungi Selin. Aku di sini, aku sendirian. Teman-teman, kalian di mana? Aku takut. Teman-teman, kalian di mana? Aku takut. Tolongin aku sendirian. Ini kan tempat perkemahan nanti. Aku yakin banget ini pasti petanda kalau Selin itu adalah bahaya. Ih, kenapa Topi ngagetin aja tiba-tiba bunyiin lonceng? Roy, benar. Bahaya. Ada bahaya. Ada bahaya. Mah, Selin bener-bener dalam bahaya. Roy paksa mau bilangin dia. Terus Roy-nya mana? Roy mau di kamar doang, Mah. Coba Papa lihat. Roy bilang dia gambar apa ini? Itu Selin, Pak. Dia lagi disembunyiin arwah penasaran. Kejar. Kejar. Kayaknya mendingan Papa antar Roy deh ke rumahnya Gloria. Iya, tapi Mama telepon dulu. Tahu-tahu mereka nggak ada di rumah lagi. Ya, Mama telepon dulu deh, Mama cek dulu. Iya Lan, kenapa? Aku lagi di toko alat kema nih. Lagi temenin Selin cari tenda. Oh, kamu lagi cari tenda? Aku pikir tadi aku mau ke rumah, tapi kamu lagi nggak di rumah ya? Ya belum tahu nih, kan lagi temenin. Selin,
Mau beli tenda. Tidak, tenda ini milikku. Jangan! Jangan beli tendanya, jangan! Roy, apa sih kamu teriak-teriak? Roy, gak sopan. Bro, nanti aku telepon lagi ya, nanti tak kabarin. Aku tadinya mau ke rumah kamu. Nanti tak kabarin lagi ya, dah. Iya. Dasar keluarga aneh. Roy, tadi apa Mama bilang? Kamu tuh harus minta maaf sama Tante Gloria dan Selin, bukan malah tambah teriak-teriak. Iya, Mama betul itu. Tapi Selin berbahaya. Dia diincar sama hantu Cika. Mulai dari sekarang. Papa dan Mama percaya kamu punya kemampuan spesial. Tapi kamu juga harus belajar dong untuk menyampaikan yang lebih baik. Kalau kamu caranya teriak-teriak kayak gitu, siapa yang bisa percaya sama kamu? Ya udah, kalau Bu Gloria sama Selin nggak percaya, pokoknya Roy bakalan tetap lindungin Selin. Oke. Tapi Papa nanti minta aku Andi buat temenin kamu. Ya? Sel, udah dapet tendanya. Bentar, Ma. Om, aku mau tenda ini dong. Tidak, tenda ini milikku. Aduh, tapi Dek, ini tendanya tenda bekas. Tapi nggak kelihatan bekas tuh. Memang hanya dipakai beberapa jam, tapi pemiliknya hilang tak kemana. Udah dapet tendanya, Sel. Udah, Mah, tenda yang orange. Tapi Dek, Om, aku bukan penakut. Mulai ini tendanya buat aku ya, Om. ya udahlah Dek, serah Dek aja gimana. Pokoknya tenda ini buat aku sekarang. Tiba-tiba saja Roy mau ikut berkemah. Waktu itu saya tidak ingat kalau dulu sewaktu hamil Roy ada orang pinter yang mengingatkan saya agar Roy tidak pernah ke hutan jika belum dewasa dan ilmunya belum memadai. Kalau saja waktu itu saya ingat, nggak akan saya izinkan Roy untuk berkemah di hutan. Apalagi setelah dengar tentang penglihatan mata batinnya. Roy, kamu ikut juga? Katanya kamu takut. Tempatnya memang serem sih. Tapi aku harus lindungin kamu. Roy, kamu yakin banget sama firasat kamu? Ya kok, Roy udah lihat dari mimpi Roy dan juga gambar kok. Tapi kok dari tadi nggak ada hal-hal yang aneh sih, Roy? Kok, masa tunggu yang hal-hal yang aneh gitu? Justru Roy gak mau ada hal-hal yang aneh kok. Ya tapi kan Koko disuruh mama sama papa untuk nemenin kamu biar gak ada hal-hal yang terjadi aneh-aneh gitu. Emangnya Koko berani kalau ada hal-hal aneh? Enggak sih. Roy harus bantuin. Roy. Ini Roy bantuin. Pergi kamu, pergi! Wah, pergi kamu, pergi! Pergi kamu! Roy, kamu kenapa Roy? Kamu baik-baik aja kan? Kak, di atas tasnya Selin ada hantu, Kak. Kak, nggak usah didengerin, Kak. Cari perhatian doang. Selin, kamu nggak boleh begitu ya. Bagaimanapun si Roy ini saudara kamu. Ngaku-ngaku saudara. Selin dan keluarganya memang kurang mempercayai dengan hal-hal yang di luar nalar, yang bisa dilihat dan dirasakan Roy. Tapi walaupun waktu itu Selin jahat sama Roy, tapi tekad Roy untuk melindungi Selin sangat begitu besar. Dia jadi nggak peduli lagi karena Roy punya firasat ada makhluk astral jahat mengincar Selin.
Roy, kamu kenapa Roy? Kok nggak butuh gitu Roy? Roy, Kok bau busuk banget kok? Emang kok gak cium apa? kamu nggak apa-apa kan? Stop. Kami tidak ikhlas. Kuburan keluarga kami dibongkar. Ini tanah wakaf. Betul itu. Tanah ini milik saya. Mau dibongkar, mau diapain, udah hak saya. Betul nggak? Betul. Pokoknya kami tidak setuju. Hentikan. Hentikan pembongkaran ini. Lanjutkan. Hentikan. Kok mereka bersini kok? Roy, mereka bersini kok. Roy, kamu jangan nakutin Koko. Roy, kok. Mereka bersini kok. Roy, kamu jangan nakutin Koko. Roy, kok. Roy, apaan sih? Kak, bukannya harusnya tempat camping kita agak di sini. Memang rencananya seperti itu, Roy. Cuman karena di tempat sebelah juga udah di booking. Jadi ya tersisa di sini. Tapi ini dulu bekas kuburan, Kak. Yang bener kamu, Roy. Iya, Kak. Kuburan itu dulu dibongkar paksa, Kak. Banyak arwah-arwah jahat, Kak, di sini. Ada apa lagi sih, Kak? Caper banget sih dia. Mau bilang tempat ini angker. Selin mau kemana? Ya mau masang tenda lah. Keburu gelap. Penunggunya bisa marah. Jangan! Bener yang dibilang Selin. Lebih baik sekarang kita dirikan tenda. Takut juga nih. Udah keburu gelap. Jangan, Kak. Penunggunya bisa marah. Kalau tanahnya ditancapin gitu. Selin! Jangan, mau apa kamu? Jangan! Kamu minta izin dulu. Ngapain minta izin sama orang mati? Kamu nggak apa-apa Roy? Roy, Lepasin! Selin! kamu nggak apa-apa Roy? Roy. Iya, kok. Tolong bantu doaku. Selin, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Kakak bawa ke klinik aja ya? Nggak usah, Kak. Aku cuma tadi sesak napas karena bauin mutanya si Roy. Selin, kamu jangan ngomong gitu dong sama saudara sendiri. Siapa bilang aku saudara kamu? Udah, kok. Biarin aja. Udah cukup. Di sini itu tujuannya bukan untuk berantem, tapi untuk mempererat kalian sebagai Praja Muda Karana. Boleh nggak aku pindah tenda? Soalnya aku jijik banget, Kak, sama mutanya si Roy. Yaudah. Kalau gitu kita geser sedikit ya. Ayo. Iya, Kak. Ayo, Selin. Baru saja tiba di bumi perkemahan, Roy sudah diteror berbagai makhluk astral dan kejadian gaib. Semuanya semakin menjadi-jadi ketika malam sudah datang. Kejadian demi kejadian yang aneh berdatangan seolah gak ada habisnya. Adik-adik, udah kumpul semua? Udah, Kak. Oke, ini kita kumpul semua sekarang. Setelah ini kita makan bareng. Dan setelah makan, kita latihan tim SAR. Oke? Ya, Kak. Siap, Kak. Roy, jangan liatin terus. Kalau terjadi apa-apa gimana, kok? Kalau terjadi apa-apa sama Selin, terus kamu nggak ada tenaga, gimana? Kak Pembina. Kenapa, Mia? Tadi di tenda aku tiba-tiba muncul tanda becek sama tulang-tulang, Kak. Ya udah, sekarang kamu tunggu di sini ya. Iya, Kakak Kak. periksa dulu. Kakak Peminah, titip adik-adik ya. Kok, kita samperin aja, kok. Iya. Wah, nggak ada apa-apa kok. Iya. Roy, kenapa Roy? Roy, kamu kenapa, Roy? Kak, emangnya
Kakak gak cium bau daging busuk gini. Bau tanah basah juga, ih. Kamu jangan ngaco deh, Roy. Kakak nggak ngerasain apa-apa kok. Kak, mungkin ini petanda, Kak, buat kita meninggalkan tempat ini, Kak. Sekarang, Kak. Roy, kalaupun memang benar, kita nggak akan mungkin bisa pulang malam ini. Bus yang jemput kita tuh mungkin datangnya lusa. Emangnya dari cara lain, Kak? Kalau jam segini tuh udah nggak mungkin lagi. Gimana, puas? Udah ngerecokin tenda aku? Siapa yang recokin? Mereka recokin kok. Tapi bener kan, ada tanah-tanah becek sama tulang-tulang. Kamu lebih percaya kakak pembina atau anak aneh itu? Maksud kamu apa sih? Bilangin Roy anak aneh? Ya, Kak Pembina sih. Cuma sumpah tadi aku bener-bener ngeliat. Yaudah. Sekarang gini aja. Kita sepakati, apa yang dilihat Mia tadi itu tidak ada. Oke? Iya, Kak. Roy, percaya kok sama kamu. Makasih ya, Roy. Kok, kenapa sih senyum-senyum kayak gitu? Ada aku udah gede. Kok, apaan sih? Kok, ini kan gak ada angin kok. Apinya mengecil kok. Mati sendiri kok. Udah, mau tanya. Kamu jangan iseng dong. Kalian yang seharusnya pergi dari sini. Pergi kalian. Kamu udah sama Roy? Udah, kamu mau nanya deh. Adik-adik, kebetulan hari ini udah semakin malam. Jadi kakak pengen kita mulai untuk latihannya ya. Iya, Pak. Oke, sekarang masing-masing dari kalian kita absen ya. Coba mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Kok ada 11? Kok 11? Coba ulang lagi ya. Coba hitung ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Adik-adik, kakak mohon kalian jangan bercanda lagi ya. Kalau misalnya kalian kayak gini terus, kita bisa mulai terlalu malam. Yaudah, sekarang gini, pakai nama aja ya. Coba, mulai dari kamu. Selin, Mia, Nabila, Putri, Naisila, Elvani, Fadre, Kevin, Cika. Cika. Gak ada nama Cika di absen. Jangan ganggu Selin! Jangan lari! Kok lagi sih? Roy, aku kejar arwah Cika itu kok. Begitulah nasib Roy kecil, sering dipermainkan karena kemampuan spesialnya. Tapi Tuhan memberikan hati yang besar ke Roy, sehingga Roy tidak pernah marah ataupun dendam. Dan ketika mereka patroli mengelilingi bumi perkemahan, indera keenam Roy seakan bertubi-tubi diserang oleh makhluk astral. Kamu ngapain sih di sini? Lagi nyari Selin kok. Tapi dia bakal baik-baik aja kok. Kan dia nggak sendirian. Rute kita juga beda kan? Kok tapi pergi kalian! Roy gak kenal siapa kalian! Pergi! Roy, kamu kenapa? Sakit? Mereka tertarik sama Roy kok! Tapi, gua tuh belet pipis nih. Kok, itu kok, di sana gak ada penunggunya! Oke.
nyakitin aja sih. Ya kok, ini senternya. Makasih Roy. Apalagi sih Roy? Kok cepet banget kok? Tadi kok di sini hantu Roy? Kok udah siram kan? Kok tetap harus siram kok? Kalau enggak, kok bisa diikutin kok? Ya mana sempet sih? Mau disengin tadi. Ya udah kok kita balik lagi aja ya kok. Daripada kok kenapa-napa. Iya. Tunggu. Itu kan si Selin. Ngapain dia nangis tengah-tengah hutan kayak gini? Bohongin lagi kok. Udah kayak mana, Pak? Tunggu kok. Kok. Ini peringatan terakhir kali untuk kalian berdua. Kalau kalian tidak pergi dari sini, kalian akan aku buat menderita. Lepasin toko aku. Kok bantu aku. Biar aku bisa selamat dari dia. Doaku. Demi penguasa alam semesta, juga memiliki semua jiwa yang berkelana di muka bumi ini. Panas. Lindungilah kami dari gangguan jiwa yang tersesat, yang jahat ya Tuhan. Panas. Maafin kuku ya Roy. Makanya kok hati-hati kalau lagi di hutan ngomongnya. Iya Roy. Tapi tadi tuh kamu ngomong sama siapa sih? Sampai suruh Koko berdoa gitu. Tadi Koko ditarik sama arwah Cika. Makanya tadi Roy rebutan sama arwah Cika. Oke, stop. Udah Koko nggak mau dengerin lagi, udah stop aja. Gawat, arwah Cika itu bisa aja ngincer Koko. Aduh, bos penyuput itu juga datangnya lusa nanti lagi. Malam itu saya tiba-tiba jatuh sakit dan meriang. Suami saya bilang, ketika lagi parah-parahnya, saya mengigau, memanggil-manggil nama Andi dan Roy. Saya meminta Roy untuk melindungi Andi. Halo, udah di mana dok? Cepetan ya, istri saya menggigil parah sekarang soalnya. Oke, terima kasih. Wah. Kenapa, Ma? Roy, Pak. Hah, Roy? Bilangin Roy, Iya. jagain Andi. Jangan sampai diambil Cika. Jagain Andi. Loh, bukannya Roy berkemah itu untuk ngelindungin Selin? Apa hubungannya ngelindungin Andi? Terus Cika itu siapa? Kok berani-beraninya dia mau ganggu Roy sama Andi? Belum tahu apa papanya siapa. Ma, ini pasti dokternya. Papa tinggal bentar ya. Wah, akhirnya dokter datang juga. Jadi langsung aja ya dok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba istri saya itu kolaps dan meriang sampai sekarang. Kenapa itu? Kapan tepatnya? Tengah malam tadi. Padahal sebelumnya dia sehat-sehat aja loh. Aneh, Cilani tidak punya riwayat penyakit serius apapun kan? Emang nggak ada sama sekali dok. Sejak Cilani hamil Roy, dia sepertinya punya ikatan batin dengan Roy. Itulah sebabnya. Pantes aja ya dok. Istri saya itu ngigau, jangan ganggu Andi, jangan ganggu Roy. Apa mungkin kedua anak saya dalam bahaya? Selamatkan Roy dan Andi. Selamatkan. Jujur deh, kamu ngarang cerita ya tentang tenda aku? Enggak, Lin. Sumpah demi Allah, aku nggak bohong atau ngarang cerita. Masih ada Roy yang mau percaya sama aku. Yaudah, kalau kamu percaya sama anak aneh itu, kamu tidur aja di tenda dia. Selin, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih?
Selin, kamu dengar gak ada orang yang minta tolong? Enggak, aku nggak dengar apa-apa. Jangan gitu deh, aku nggak penakut ya kayak Roy. Tapi serius ada yang minta tolong. Percaya sama aku kali ini aja. Gak usah ngaco deh. Tapi kasihan dia, Selin. Udah deh, kita balik ke tenda. Nia, kok tangan kamu lengket sih? Ah! Loh, Selin kok belum balik? Dia masih di hutan. Kok masih kurang ya? Kak, maaf Kak, aku telat. Kamu sendirian? Mia mana? Aku kira dia udah sampai duluan Kak. Soalnya tadi dia isengin aku. Iseng gimana sih maksud kamu? Dia bikin aku pegang tulang-tulang. Selin, kayaknya itu bukan Mia deh. Itu pasti arwah Cika itu. Gak ada tuh yang namanya hantu. Itu semua cuma karangan kamu aja kan? Tapi bener kok, aku juga digangguin. Waktu aku ganti baju, tanda baju aku itu hilang. Tadi pas lagi patroli, ada yang minta nunjukin jalan keluar. Tapi pas aku nunjukin jalan keluarnya, orangnya udah nggak ada. Tadi juga aku denger ada yang nyinden di dalam hutan. Ih, serem. Alah, dasar kalian penakut. Udah Selin, cukup. Kamu tetap salah. Seharusnya kamu tuh datang dengan Mia. Ini semua gara-gara si Roy anak itu. Jadi aku kira persarinya asik, ternyata enggak. Udah Selin, cukup. Kakak nggak mau kalau kamu ngejekin teman-teman lagi. Ya, kalau kamu melakukan sekali lagi, kakak laporin sama ibu kamu. Yang terpenting sekarang, kita bersama-sama bertanggung jawab untuk mencari Mia. Oke? Iya, Kak. Itu Mia bukan? Itu kamu Mia? Bukan benar kata aku, semua pada penakut. Selin, kita cari Mia bareng-bareng aja ya. Enggak, aku sendiri aja. Ya udah, semuanya tenang. Kita jangan berantem, kita jangan debat. Ya. Sekarang lebih baik kita sama-sama mencari Mia. Takutnya Mia terlalu jauh nyasarnya. Iya, Kak. Ya Kak. Baik, kalau gitu kakak sama Selin dan kakak minta tolong sama Roy. Roy berdua sama Andi berpencar ya. Iya Kak. Saking gak sukanya sama Roy, Selin nekat untuk mencari temannya yang hilang itu sendirian. Roy fokusnya jadi terbagi dua, mencari teman yang hilang atau berusaha terus melindungi Selin. Tapi mau tak mau, Roy berusaha dulu untuk melepaskan perhatiannya dari Selin, yang sebenarnya adalah kesalahan besar. Ih, bete banget sih. Kenapa nggak Roy aja yang hilang? Oh, udah tahu anak caper. Mia! Itu Mia bukan? Kenapa sih engkau harusnya ikut nyari Mia? Jadi gini kok, sebenarnya arwah Cika itu juga mau ngambil Koko. Makanya Roy maunya Koko jangan jauh-jauh dari Roy. Bahaya kok. Koko dengar kan itu ada suara tangisan. Ya Roy, bener. Aman, gak ada makhluk astral sini. Roy, Andi. Alhamdulillah. Mia, kok kamu bisa sampai sini sih? Lumayan jauh loh dari perkemahan. Iya Mia, Aku gak bisa sama Selin. Gara-gara gak tahu kenapa aku tergoda banget sama suara orang nangis. Akhirnya aku malah ninggalin Selin.
Jadi kamu dengar suara orang nangis? Iya, Roy. Ada yang aneh. Nia, udah deh nggak usah nangis. Ayo kita ke tenda. Gawat tuh. Selin dalam bahaya. Ya, terjebak oleh hantu Cika itu. Cika yang tadi tiba-tiba muncul di absen kita ya? Iya. Selin, kamu di mana Selin? Itu suara kakak Nina. Yuk. Iya, Kak. Selin. Kak, kenapa manggil-manggil nama Selin sih? Loh, Kak. Selinnya mana, Kak? Bukannya sama kakak? Ya itu tadi, Selin tadi tuh ngelihat sosoknya. Terus dia kabur dari kakak. Terus sekarang Selin di mana, Kak? Itu Landi, tadi pas kakak kejar mereka dan tiba-tiba mereka ngilang gitu aja. Arwah Cika mulai menyembunyikan Selin. Malam itu meriang saya tiba-tiba sembuh total. Lalu malam itu juga Gloria datang ke rumah. Gloria bilang tiba-tiba dia bermimpi buruk kalau Selin lagi disembunyikan oleh arwah penasaran. Gloria menangis-nangis. Seharusnya dia percaya Roy. Iya, aku tuh nggak bohong. Bagusan aja, aku mimpiin Selin diculik sama arwah penasaran. Aku dengerin Roy. Apa kita sebaiknya ke sana ya, Pak? Tunggu. Kamu telepon dulu pembinanya sekarang. Ya. Dede, kamu gak usah nangis lagi. Tadi nangis karena kehilangan senter. Sekarang kehilangan apa lagi? Aku yang hilang. Adik-adik, Iya, Kak. dengan berat hati kakak mau sampaikan kepada kalian kalau teman kita Selin hilang. Papa, Mama, kok Papa sama Mama di sini? Iya, kita cemas, Roy. Abis pembina kamu juga nggak bisa dihubungin loh dari tadi. Mana Selin? Selama ini kan tanggung jawab kamu. Di mana Selin? Baik, Bu. Saya mengakui saya salah. Tapi saya janji saya akan mencari Selin. Mama! Roy, kok kalian ninggalin aku sih? Untung aja aku masih bisa nemu jalan pulang. Jujur, pada waktu itu saya sangat bingung. Masa sih penglihatan Roy salah? Jadi, apakah selama ini ada penglihatan Roy yang salah? Roy jadi dilema dengan kejadian-kejadian itu. Semua jadi kebingungan, kecuali kakak saya Gloria yang sudah terlanjur bahagia mengira anaknya selamat. Ini kerjaan papa banyak banget, Ma. Apa ya? Pak, Mami ini Roy tidur sini aja ya. Kamu mimpi buruk lagi. Iya, Mah. Ya, sini. Besok kita sembahyang sama-sama ya. Supaya kamu gak mimpi buruk lagi. Iya, Pak. Tolong, lepasin aku.
Tadi di mimpi lihat dia jauh dan ketakutan, Ma. Udah, itu mungkin mimpi buruk kamu aja. Bobo lagi ya. Ma, tapi udah 3 hari, Ma, mimpi Roy sama terus, Ma. Udah, tidur lagi yuk. Apa lagi tuh, Ceh? Aduh, gini Lan. 3 hari ini di rumah aku tuh ada makhluk lain. Pertama, itu ada bau-bau busuk. Udah kayak gitu di kamar mandi. Itu ada kontok-kontokan rambut ikal. Padahal tuh di rumah nggak ada yang rambut ikal. Terus banyak jejak-jejak tanah. Yang paling parah Lan, kalau aku sembahyang, Selin selalu ngamuk. Terima sajalah akulah Selin. Jangan coba-coba mencari Selin, gak bakal ketemu. Wah, Kek, Tante, kita berdoa bersama aja untuk melawan aura negatif itu. Demi penguasa alam semesta, kurunglah energi jahat ini. Biarkan kami mengembalikan manusia tak berdosa yang ia zalimi. Biarkan juga kami menobatkan energi jahat ini. Bebaskanlah! Panas! Berikan nada kalian! Panas! Selama dalam perjalanan ke bumi perkemahan, kami di mobil gak ada yang berhenti berdoa. Roy memberitahu kami arwah Cika membuntutinya, tapi tak bisa mendekat karena kekuatan doa kami. Dan ketika sampai di bumi perkemahan, tiba-tiba saja Roy kejang-kejang. Roy sayang, Roy. Biarin dia di sana, dia juga jahat sama kalian semua. Tapi bukan hak kamu untuk menghukumnya. Tuhanlah yang berhak, bukan kamu. Tuhan juga bantuin kamu lepas dari aku. Aku kan juga menghilangkan kamu. Tuhan, dan kamu hilang juga. Ya Tuhan, penguasa alam semesta, tenangkanlah Cika ini. Sakit, Selin. Dari mana bahaya? Panas! 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 Pak, Ma, Tante. Hari tahu di mana Cika menyembunyikan Cesalin. Soalnya Toko juga pernah ke sana. Yaudah, kamu tunjukin dulu jalan. Iya, yuk. Kami pun masuk ke hutan. Waktu di dalam hutan, akhirnya saya mengerti kenapa Roy dilarang masuk ke sana. Jika dia belum dewasa dan cukup ilmunya, Roy kelihatan sangat terganggu di dalam hutan. Berkali-kali dia kelihatan seperti mengusir sesuatu. Kami semua berusaha fokus untuk mencari Selin, sampai tiba-tiba Roy dapat penglihatan lagi. Selin, kamu di mana, Selin? Selin, kamu di mana? Jawab, Selin. Selin, kamu di mana? Selin. Selin, Selin, kamu di mana? Selin. Roy. Selin kayaknya gak jauh dari sini. Dia di sekitar sini. Lepasin aku. Selin, biarkan saja dia hilang di sini. Biar aku dia penggantinya Selin. Gak bakalan. Emangnya kamu gak kasihan apa sama mamanya Selin? Ya, gak mungkin bisa kalau Selin hilang. Dia gak bakalan sanggup. Aku tidak peduli. Orang tuaku tidak peduli sama aku hilang di sini. Mereka tidak mencari aku. Ya udah, Roy janji nanti Roy kasih tahu orang tua kamu kalau kamu itu di sini. Tapi kamu harus lepasin Selin dulu.
Ah, diam! Lepasin! Demi penguasa langit dan surga, tenangkanlah jiwa Cika. Mudahkanlah kami mencari jasadnya dan orang tuanya, agar bisa menguburkan Cika dengan benar. Itu suara Selin kan? Selin! Selin! Selin, kamu di mana? Mama. Selin! Roy, maafin aku ya, aku udah kasar sama kamu sama orang lain juga. Ya, gak apa-apa kok. Enggak, aku yang egois. Aku janji untuk berubah. KTP siapa ini ya? Kamu tenanglah di sana. Kami pasti bantu kamu mengembalikan jasadmu ke orang tuamu. Dan kamu pasti dimakamkan dengan benar. KTP almarhum Cika yang saya temukan diserahkan ke pihak polisi untuk diproses. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan orang tuanya almarhum Cika dan mengembalikan jasad anak mereka. Almarhum Cika akhirnya dikebumikan dengan benar. Sedangkan Selin memang bisa kita selamatkan, tapi penglihatannya jadi sangat buruk. Tidak bisa bicara dan gagu. Lama setelah pengobatan sana-sini selama 2 tahun, akhirnya mata Selin bisa melihat lagi.